Ada ASI yang lain yang racun, air susu istana. Dan racun itu yang sedang menghantui kita tuh. Karena itu kalau kita dengar tadi, oke 10 tahun mungkin kita bayangkan sulit betul. Di dalam 9 tahun ini yang terjadi bukan pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, tapi penegakan korupsi dan pemberantasan HAM. Itu yang terjadi. Haris Asrar kemarin dihukum 4,5 tahun. Padahal dia menegakkan HAM. Jadi HAM itu diberantas melalui pengadilan. Status saya sekarang tersangka. Apalagi penjara. Lawyer saya namanya Haris Asrar. Nah dia mau dipenjara. Sementara saya nggak ada lawyer. Kan ngaco kan? Padahal kita dua-duanya mengucapkan kritik terhadap pelanggaran HAM. Terutama di wilayah-wilayah yang ada sumber daya alam tuh, ekstraktif industri tuh. Saya ditersangkakan karena menyebarkan berita bohong tentang IKN dan Omnibus Law. Bayangin coba. Tersangkanya perdata 4, pidananya 28 coba. Jadi saya menghadapi 32 kasus. Padahal saya mengucapkan kritik. Negara tersinggung. Negara memperkarakan saya. Di mana di dunia ini negara memperkarakan warga negara? Otaknya di mana coba? Kepala negara kita pilih. Atas nama hukum dia perkarakan saya. Loh Anda itu, kepala negara itu kacung saya. Kepala negara, calon-calon presiden, jadi pengemis suara hari ini kan. Pilih saya nomor 1, 2, 3. Mereka peminta-minta. Begitu jadi presiden, mereka menghalangi kami, warga negara, untuk mengkritik mereka. Sinting. Kalau terjadi percekcokan, saya protes pada presiden, saya protes pada menteri, ya udah bicara aja seperti ini kan. Emang kalau saya kritik itu kejahatan. Jahat itu kalau saya sakiti orang dan dia luka. Pejabat negara itu nggak boleh luka. Karena kita gaji dia. Tetapi korupsi terjadi karena pejabat negara mengalami surplus kekuasaan. Sumber korupsi itu karena ada surplus kekuasaan. Ada hierarki akhirnya. Dan itu yang kita persoalkan sekarang tuh. Keputusan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK. Anda lihat butir ke-8 di dalam keputusan atau kesimpulan yang ditandatangani oleh Jimli Asidik. Ketua MK bersalah secara etik karena membuka ruang intervensi pihak luar. Kan bunyinya begitu. Kita lihat struktur kalimatnya. Membuka ruang intervensi pihak luar. Jadi ketua MK membuka ruang supaya ada intervensi pihak luar. Masuk akal nggak kalimatnya? Membuka ruang. Intervensi itu terjadi kalau dipaksa dibuka. Kalau kita tanya siapa yang mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi, apakah saudara Yopi, ketua BEM, Bursa Mula Warman? Tidak mungkin, karena Yopi tidak punya kekuasaan di atas ketua MK. Apakah yang mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi adalah tukang bakso di belakang Mahkamah Konstitusi di warung pinggir jalan? Tidak mungkin. Tukang bakso levelnya tidak di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaannya, siapa yang mampu untuk membuka ruang itu, memaksa membuka? Ya orang yang ada di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Logikanya begitu. Rektor Universitas Mula Warman nggak mungkin mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi. Yang mampu mengintervensi adalah dia yang kekuasaannya berlebih di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Itu dasarnya itu. Siapa dia? Presiden Wakanda. Pasti nggak ada cara lain untuk terangkan itu. Hanya Joko Widodo sebagai presiden yang mampu mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Itu kesimpulannya tuh.